Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang menyimak channel ini. Hari ini kita membahas soal kebijakan pemerintah terkait penanggulangan COVID-19, terutama berkaitan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM ya, darurat. Terkait PPKM darurat ini, saya ingin membahas soal kepastian peristilahan dalam penanggulangan COVID. Tidak ada masalah dengan peristilahan-peristilahan itu. Tentu saja peristilahan itu bisa berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, bisa juga dengan diskresi pemerintah, tetapi yang hendak saya ulas adalah soal kepastian peristilahan, bukan terminologi peristilahan. Sebelumnya kita cukup jamak mendengar peristilahan soal pembatasan sosial berskala besar (PSBB), lalu sekarang ada peristilahan baru. Secara substansial tentu peristilahan ini menunjukkan bagaimana pemerintah bimbang ya dengan kebijakan-kebijakan yang digunakan, dan perlu mempergunakan istilah-istilah baru untuk kemudian memastikan masyarakat mematuhi kebijakannya. Padahal mestinya peristilahan-peristilahan itu berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang konsisten. Jika peristilahan saja tidak konsisten, bagaimana dengan kebijakan penanggulangan COVID yang konsisten? Dan bagi saya ini sudah sangat marak ya dalam berbagai persiapan penanggulangan COVID maupun ketika COVID baru menyerang Indonesia. Keraguan sikap, ketidakjelasan sikap dari pemerintah itu teramat terang benderang. Misalnya sikap menyatakan bahwa COVID tidak akan masuk Indonesia, tapi setelah kemudian COVID masuk, barulah kemudian pemerintah menyatakan bahwa COVID itu nyata. Dari sini pembuat kebijakan memang tidak waspada dengan kondisi ini, sehingga kemudian timbul kebimbangan dalam melihat masalah yang berujung kepada timbulnya peristilahan yang penuh dengan kebimbangan. Padahal dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik, perlu ada kepastian dalam kebijakan. Oleh karena itu mungkin saya tidak ingin mempermasalahkan peristilahan, tetapi ketegasan dan kepastian sikap juga perlu dilakukan. Kedua, penanganan COVID tidak konsisten jika melihat bagaimana lembaga-lembaga yang dibentuk terkait dengan penanggulangan ini, sehingga wajar saja peristilahan tersebut tidak konsisten. Pertama, ada Badan Penanggulangan Bencana yang kemudian redundant ya dengan dibentuknya Satgas COVID-19, yang kemudian entah kenapa ya juga saling bertabrakan dengan beberapa kementerian dan lembaga lain. Misalnya tidak sinkronnya berbagai tindakan dan sikap antara Satgas COVID, Badan Penanggulangan Badan Penanggulangan Bencana, karena ketuanya sama ya dengan kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional, dengan Satgas COVID berhadapan dengan Kementerian Kesehatan. Itu saling bertabrakan. Bahkan data-data tertentu tidak diberikan kepada BNPB gitu ya. Nah, kemudian muncul lagi KPC PEN gitu ya, yang dipimpin oleh Pak Erick Thohir dan Luhut Binsar Panjaitan. Yang menarik dengan PPKM ini ya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat ini, yang diumumkan oleh Wakil Ketua KPC PEN ya,
Komite Penanggulangan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional, ya, yaitu diumumkan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan, yang notabene-nya adalah Menteri Maritim dan Investasi. Saya melihat ya ada kebimbangan dalam melihat penanggulangan ini. Semua orang coba terlibat yang pada dasarnya bukanlah bidangnya, gitu ya. Saya melihat Pak Luhut terlalu banyak berperan dalam berbagai lini, dan seharusnya ini kan diumumkan oleh ketua atau kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional, yang menurut undang-undang adalah komando tertinggi, ya, di bawah presiden dalam penanggulangan bencana, termasuk bencana non alam. Jadi kenapa Pak Luhut terlibat? Ini menimbulkan tanda tanya. Saya tidak ingin terbawa arus dengan cerita bahwa penanggulangan COVID ada nilai bisnisnya. Oleh karena itu Menteri Investasi terlibat. Tapi kritik-kritik publik soal bagaimana penanggulangan COVID yang tidak tegas, ada permainan dalam berbagai hal, bagi saya merupakan pengkhianatan terhadap para pelindung masyarakat dalam hal kesehatan atau penanggulangan COVID ini, yaitu teman-teman dokter, perawat, dan tenaga-tenaga medik lainnya. Termasuk juga pengkhianatan terhadap korban yang mulai berjatuhan. Oleh karena itu pemerintah mestinya fokus, ya, menegaskan bahwa ini targetnya adalah memastikan kesembuhan, bukan kemudian melihat ini sebagai peluang investasi atau bisnis. Ini agak menakutkan. Oleh karena itu Pak Luhut juga harus berhati-hati untuk tidak terlibat terlalu jauh dalam konteks penanggulangan COVID, sehingga publik juga tidak mencurigai pemerintah atau aparat pemerintah bermain. Nah, bagi saya ya kita semua perlu mengkritik aparat negara agar kemudian menyerahkan berbagai hal itu kepada ahlinya. Dan dalam konteks ini perlu juga negara memiliki ketegasan pemimpinnya untuk memastikan arah penanggulangan COVID ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu, Presiden kalau memang sudah ada lembaga seperti BNPB, ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ya diserahkan saja ke BNPB, bukan kepada yang lainnya. Apalagi jangan menimbulkan kesan ada orang-orang yang mencoba menikmati penanggulangan bencana ini sebagai sektor bisnis tertentu, karena harus diakui bisnis kesehatan adalah bisnis yang menggiurkan. Oleh karena itu azasnya akan ada potensi penyimpangan yang luar biasa yang memerlukan orang-orang berkredibilitas tinggi untuk mengelola dan memastikan penanggulangan bencana ini berjalan dengan baik. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bisa memperbaiki keadaan dan tidak membuat rusuh. Tidak boleh juga kemudian digunakan untuk menyerang pemerintah dalam konteks negatif, tapi dapat menjadikan alat untuk mengkritik positif pemerintah agar membangun jadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.